Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada, bertemu kembali di Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami tetap merasakan kasih setia-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami rindu agar Tuhan tetap memberkati kami, dan kami juga merindukan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menguatkan kami agar kami tetap bersandar dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti mendambakan ketenangan hidup. Namun kenyataannya dunia ini penuh dengan kegelisahan, baik dari masalah, kesulitan ekonomi, bahkan sakit penyakit, maupun ketidakpastian akan masa depan. Banyak orang yang mencari ketenangan, mungkin melalui harta, mungkin melalui kedudukan, bahkan banyak juga orang yang berlibur atau istilahnya healing, refreshing, untuk menyegarkan pikiran agar tidak suntuk dan tetap memiliki semangat di balik kejenuhan yang mereka hadapi. Akan tetapi Alkitab menegaskan kepada kita hari ini bahwa sumber ketenangan sejati adalah bukan bersumber dari dunia, melainkan dari sikap yang takut akan Tuhan. Maka Amsal 14 ayat 26 ini menyatakan kepada kita bahwa bagaimana ketenangan dan rasa aman sejati hanya bisa kita temukan ketika kita hidup dan takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti kita harus merasa gentar atau lari
tetapi merupakan sikap hati yang penuh hormat, tunduk, dan taat kepada Allah. Takut akan Tuhan berarti bagaimana kita mengakui bahwa Dialah pusat kehidupan kita, sumber hikmat, dan satu-satunya yang layak menjadi pegangan prioritas di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita berpusat kepada Allah, kita tidak lagi menggantungkan diri kita, menggantungkan rasa aman kita kepada dunia yang penuh dengan perubahan, melainkan kepada Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Itulah sebabnya Amsal ini mengatakan dengan ketentraman yang besar. Artinya ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah memegang penuh atas hidup kita. Allah yang memegang kendali kehidupan kita. Maka buah dari sikap takut akan Tuhan tidak berhenti kepada pribadi kita, melainkan berdampak memancarkan buah sampai kepada keluarga, generasi berikutnya. Orang tua yang hidup takut akan Tuhan itu sedang menanamkan warisan yang sangat berharga. Anak-anak yang melihat teladan iman, doa, kesetiaan, dan integritas dari orang tuanya akan belajar bahwa hidup bersama Tuhan adalah hidup yang kokoh. Dengan demikian, mereka bertumbuh dalam perlindungan di dalam Allah, bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Inilah rahasia mengapa keluarga yang menaruh harapan kepada Allah dan berpusat hidupnya kepada Allah akan tetap kokoh meskipun badai kehidupan datang menghantam dirinya dan keluarga tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita hari ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan, ketentraman, perlindungan bukan sekedar usaha manusia, tetapi anugerah Allah yang diberikannya kepada setiap orang yang takut akan Dia. Mungkin seringkali kita mudah cemas ketika menghadapi tantangan hidup, ketika menghadapi persoalan terlebih di tengah-tengah bangsa negara kita. Namun orang yang takut akan Tuhan akan menemukan damai di tengah badai, karena ia tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang teguh. Hidup takut akan Tuhan membuat kita tidak mudah goyah. Sebab apa? Kita berjalan di atas dasar yang kokoh, bukan pada kekuatan diri kita sendiri. Lebih jauh dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan membawa dampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kita secara positif. Orang yang takut akan Tuhan akan memancarkan nilai-nilai ilahi dalam sikap tindakan sehari-hari, seperti jujur dalam pekerjaan, adil dalam keputusan, penuh kasih dalam membangun relasi dengan sesama, dan tetap setia di dalam pelayanan. Dengan cara inilah, contoh-contoh inilah, ketenangan dan perlindungan Allah bukan hanya dirasakan dalam keluarga atau pribadi kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan akan menjadi rumah yang menghadirkan damai sejahtera, di mana kasih dan pengharapan nyata bagi dunia yang penuh kegelisahan, terutama di tengah situasi kita, di tengah-tengah bangsa negara kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menghadirkan damai sejahtera, dipanggil untuk tetap menyalakan kebenaran di tengah kegelisahan, di tengah berbagai tantangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam Amsal 14 ayat 26 ini mengingatkan kita bahwa ketentraman sejati
bukanlah ketiadaan masalah, melainkan hadirnya Allah dalam hidup kita. Perlindungan sejati bukanlah benteng fisik, melainkan naungan kasih Tuhan yang senantiasa menjaga kita dan generasi kita. Karena itu, marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaruh Allah di pusat kehidupan kita dan menghormati Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita, dan tetap berjalan di dalam ketaatan sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, kita akan mengalami ketenangan yang besar dan mewariskan perlindungan rohani yang kokoh bagi anak-anak kita dan generasi kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin percaya dan bersandar pada Tuhan, sehingga hidup kita tidak hanya diberkati dengan ketenangan, tetapi juga menjadi saluran perlindungan dan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan, ajarilah kami agar kami hidup takut akan Engkau, supaya hati kami tetap tenang meskipun berbagai persoalan, tantangan yang kami hadapi. Biarlah melalui hidup kami, anak-anak kami merasakan perlindungan dan kasih setia-Mu, dan ajari kami Tuhan agar kami tetap senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibinong. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, dan Tuhan senantiasa memberkati mereka, baik dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, agar kiranya melalui pekerjaan mereka, usaha mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk semua para hamba Tuhan yang tetap senantiasa melayani Tuhan, baik pertua, diaken, pendeta. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka tetap bersatu hati untuk melayani Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan bangsa negara kami, tapi kami percaya Engkau senantiasa berkuasa dan menjamah dan memulihkan bangsa negara kami, sehingga negara kami akan dipulihkan oleh Tuhan, dan semua kami sebagai masyarakat dan pemerintahan tetap bersatu hati untuk menyuarakan suara kenabian. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.